Eh, selamat sore semuanya. Sore. Baik kali ini. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan kelompok kami, yaitu laporan merancang perangkat ajar yang disusun oleh kelompok 8. Sebelumnya izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Peter Manggule. Dan satu orang lagi teman kami, Cindy Setia Lestari, berhalangan hadir karena lagi sakit. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, presentasi kami hari ini itu terkait merancang perangkat ajar, yaitu bertujuan untuk pengembangan perangkat ajar untuk menghasilkan perangkat ajar yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah, perangkat ajar yang dikembangkan yaitu meliputi tujuan pembelajaran ATP atau tujuan pembelajaran modul ajar P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian rumusan masalah dari perancangan perangkat ajar ini yaitu bagaimana perangkat pembelajaran pada kurikulum merdeka, apa saja komponen-komponen yang terdapat pada kurikulum merdeka, bagaimana cara mengembangkan perangkat pembelajaran pada kurikulum merdeka. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui perangkat pembelajaran pada kurikulum merdeka, mengetahui komponen-komponen yang terdapat pada kurikulum merdeka, dapat mengembangkan perangkat pembelajaran pada kurikulum merdeka dengan kreativitas penulis yang merujuk sesuai dengan komponen-komponen perangkat pembelajaran kurikulum merdeka. Kemudian time schedule, yaitu time schedule ada 3 tahap. Yang pertama tahapan awal, tahapan inti, dan tahapan akhir. Tahapan awal pada poin pertama yaitu mencari referensi tentang pedoman perangkat CP, TP, dan ATP yang baik dan benar. Itu kami lakukan di pertemuan kedua. Kemudian pada poin kedua yaitu mempresentasikan hasil telah perangkat ajar hakim, dan poin ketiga yaitu membuat isi bab 1 dan bab 2 pada laporan. Itu kami lakukan di pertemuan ketiga. Kemudian pada poin keempat yaitu membuat time schedule. Itu kami sini membuat time schedule, tapi itu membuat time schedule sekaligus mempresentasikannya itu kami buat di pertemuan 4 dan 5. Nah, itu adalah tahapan awal. Kemudian tahapan inti yaitu yang pertama membuat perencanaan plota dan pose. Kemudian poin kedua membuat perencanaan TP, itu kami adakan di pertemuan 5 dan 6. Kemudian membuat perencanaan ATP, membuat rancangan modul ajar, itu kami buat di pertemuan itu kami buat di pertemuan 8 sampai 11. Kemudian itu tadi membuat rancangan ATP dan membuat rancangan modul ajar. Kemudian yaitu poin ke-9 membuat rancangan modul P5, itu di pertemuan 12 sampai 13. Kemudian tahapan akhir yaitu poin ke-10 mempresentasikan hasil akhir dari proyek pengembangan perangkat ajar. Itu kami buat di pertemuan 14. Kemudian poin 11 membuat
bab 3 dan bab serta membuat video dokumenter. Ini ada kesalahan, harusnya itu di penemuan 14 juga. Kemudian melakukan penilaian terhadap video dokumenter itu di pertemuan 15. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan. Yang kedua, kajian teori. Yang pertama, program tahunan. Program tahunan ini adalah program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun ajaran dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Adapun komponen-komponennya, yang pertama ada menganalisis capaian pembelajaran atau CP, yang kedua alokasi waktu, yang ketiga tujuan pembelajaran, dan yang keempat kegiatan pembelajaran, dan terakhir penilaian dan refleksi. Yang kedua ada program semester. Nah, program semester ini rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai TP, maka dalam program semester diharapkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai TP itu dilakukan. Yang kedua, komponen-komponen dari program semester. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, alokasi waktu, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan terakhir penilaian dan refleksi. Yang ketiga, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik pada fase tertentu yang menunjukkan tujuan pendidikan. Capaian pembelajaran merupakan pernyataan tujuan pendidikan dalam mengetahui target pembelajaran, kemampuan peserta didik, dan keterampilan setelah penyelesaian tahap belajar. Hal tersebut menjelaskan bahwa capaian pembelajaran merupakan konsep yang dipakai untuk serangkaian kegiatan belajar dalam menilai keefektifan pembelajaran. Yang keempat ada TP. TP merupakan penjelasan mengenai pencapaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan setelah melakukan proses pembelajaran. TP merupakan timbal balik dari proses pembelajaran berupa perubahan tingkah laku, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diamati. TP dideskripsikan pencapaian 3 aspek kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid yang perlu dibangun melalui 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Ini menjelaskan bahwa TP dibuat untuk mencapai perubahan tingkah laku pada 3 aspek yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan guna mencapai TP. Yang kelima ada alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran merupakan langkah sistematis pembelajaran dari awal sampai akhir. ATP merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis sebelum pembelajaran dilaksanakan dan menghadapi fase pencapaian pembelajaran. Hal ini menjelaskan bahwa dalam perumusan ATP dilakukan secara bertahap dalam setiap fase sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan berhasil dilakukan. Selanjutnya ada modul ajar. Rencana pembelajaran dalam kurikulum Merdeka dikenal dengan modul ajar. Modul ajar merupakan rencana atau perangkat pembelajaran yang disusun guna mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Modul ajar adalah seperangkat program pembelajaran yang tersusun dan terencana secara utuh dan sistematis guna mencapai tujuan pembelajaran. Modul ajar juga diartikan sebagai perangkat pembelajaran yang tersusun secara sistematis dari pembukaan, isi, dan penutup yang mengacu pada prinsip pembelajaran. Yang kedua, komponen-komponen dalam modul ajar. Yang pertama ada identitas penulis. Identitas penulis modul. Institusi awal. Di komponennya ada 3 komponen. Yang pertama ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Untuk informasi umum isinya yaitu ada identitas penulis modul, institusi, tahun dibentuk modul, jenjang pendidikan, kelas, dan alokasi. Kemudian ada kompetensi awal yaitu berupa pengetahuan dan keterampilan yang dicapai siswa sebelum mulai materi. Ada profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target siswa, dan model pembelajaran. Kemudian di komponen inti isinya ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan tematik, kegiatan pembelajaran, asesmen, remedial, dan pengayaan. Dan yang terakhir di komponen lampiran isinya yaitu ada data PD, bahan bacaan guru dan siswa, glosarium, dan daftar pustaka.
membicarakan pembelajaran